Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, teman-teman seperjuangan, terutama dari rumah sakit daerah dari seluruh Indonesia yang sempat hadir dan ikhlas pada pertemuan ini. Pada kali ini saya diberi beban oleh senior, terutama Pak saya untuk menjelaskan seperti ini, yaitu berpikir out the box dalam pelayanan rumah sakit, ini spesial untuk rumah sakit daerah. Tadi kita mendengarkan dari uraian dari Bupati Banyuwangi yang kita baca, kita rekam, kenapa dia bisa berbuat demikian, kan gitu. Apa yang dilakukan, value apa yang kira-kira bisa kita aplikasikan di sebuah rumah sakit daerah yang tentu syarat dengan masalah. Selain berikutnya, nanti paling tidak ada 6 poin di sini. Tapi yang jelas, Bapak Ibu sekalian, kita harus menghilangkan 10 nilai budaya negatif yang harus dibersihkan di antara kita ketika kita akan improve, mau melakukan satu yang entrepreneur baik pada diri kita yang nanti berdampak pada rumah sakitnya. Mulai dari jalan pintas, sudah tidak zamannya lagi kita berbondong-bondong ke Senayan atau ke Kementerian Kesehatan. Kalau toh ada, sudah terekam di sana ya. Kemudian saling curiga, framing, itu tidak boleh, dan seterusnya. Tentu sebagai masyarakat rumah sakit, kita harus tahu juga sebetulnya rumah sakit itu apa. Jangan-jangan kita nggak tahu. Rumah sakit itu adalah satu satuan perangkat daerah khususnya yang mempunyai beban untuk melaksanakan amanat konstitusi, yang mempunyai beban juga untuk melaksanakan hak konstitusi rakyat. Equity dan equity harus ditegakkan. Juga rumah sakit itu tempatnya banyak masalah. Pada karya, pada kemarin dan kalau tidak ada masalah, rasanya itu bukan sebuah rumah sakit. Rumah sakit harus terukur dalam pelayanan publiknya. Semua, baik itu keuangan dan non-keuangan, itu fakta. Jadi sekali lagi, kalau kita akan melakukan sesuatu yang sifatnya entrepreneur, kita harus tahu apa itu rumah sakit sebenarnya. Orang masuk rumah sakit tidak boleh error. Orang masuk rumah sakit ingin sembuh. Jangan sampai orang rumah sakit meninggal karena rumah sakitnya terbakar misalnya, ya. Atau bahkan di salah satu rumah sakit daerah, pasien dicari, ya. Dicari hilang 2 hari, ternyata ditemukan di dalam kamar mandi telah meninggal dunia dengan selamat. Nah ini yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harus lakukan? Tulang punggung, anggap aja value orang yang bisa mengatakan tool juga bisa, ternyata tidak bisa dilepas itu, bahwa sesuatu yang harus kita pegang amanat undang-undang di rumah sakit daerah adalah 3 ini. Bagaimana kita mengaplikasikan, sekali lagi sebenar-benarnya benar, semua norma standar kriteria pedoman yang ada di akreditasi versi 2012. Artinya, Bapak Ibu sekalian, 3 hal ini adalah tool, alat, value, bukan untuk mencari sertifikat. Kalau kita menyatakan sebagai direktur baru 6 bulan lagi kita akan akreditasi, rasanya itu nanti akan menjadi pesta kembang api. Bukan perubahan budaya, dan itu bukan merupakan satu contoh yang sifatnya dikatakan entrepreneur untuk merubah perilaku budaya sebuah rumah sakit daerah. Tentu kalau kita bicara untuk entrepreneur, merubah dan sebagainya, perilaku budaya, kita harus mengalihkan ini, ya. Budaya kebiasaan kita masuk dalam sesuatu kelompok yang hanya ikhlas saja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Selamat selamat ikut masuk dalam, terjebak dalam rutinitas, kemudian terus menerus nyaman di rutinitas tersebut, sementara rumah sakitnya tetap berjalan sedemikian rupa, dan pada satu saat rumah sakitnya akan ditinggal oleh pasiennya, terkaget-kaget nanti. Tentu dari self-employed harus digeser juga ke kanan ini, ya. Jadi bersama-sama, yang akhirnya seperti salah satu rumah sakit di Indonesia ini, direktur sama spesialisnya, perawatnya merasa nyaman karena uang datang sendiri, untuk rumah sakitnya dengan ikhlas, ya. Nanti ada contoh, mungkin nanti rumah sakit non-profit swasta memberikan contoh pada kita dalam suatu kasus. Jadi nanti Dr. Edi mohon diceritakan di sini pengalamannya dengan JK. Banyak
daerah yang protes tentu, banyak juga lebih-lebih rumah sakit swasta yang melakukan protes tentang program JKN utama dengan tarifnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasti ada jalan. Banyak tokoh ternyata dengan segala keterbatasannya dia bisa eksis, bahkan hampir dikatakan menguasai dunia. Sebagai contoh, Ego Tanjung, ya, dia termasuk dari 1.000 orang terkaya di dunia, dia termasuk 937. Dia seorang dokter gigi yang sudah lupa menyangkut gigi, ya. Yang dia tahu cuma menggosok giginya sendiri. Einstein, dia itu seorang penderita attention deficit hyperactivity disorder, tetapi dia bisa mewarnai dunia dengan teori elastisitasnya. Nah, bukan main, ya. Itu pasti ada sesuatu. Mulyati Sudibyo, seorang wanita yang ketika kuliah S2 di UI, satu-satunya yang berangkat kuliah dengan pakaian kejawen, pakai batik. Yang lainnya pakai ini, dia tetap mempertahankan budayanya, dan dia satu-satunya juga wanita yang sangat sepuh tua, tetapi bisa mengeksplor usahanya dan mencapai tingkat yang cukup tinggi di dunia dan dihargai dunia. Dian Sastro misalnya, ini tentu kita sering membacanya dulu. Dengan bermodalkan sumbangan ketika ayahnya meninggal, dia bisa melakukan perubahan budaya dengan disiplin. Kuncinya disiplin, ya. Nah, ini Susi Pujiastuti, mungkin Bapak Ibu sekalian kenal, meskipun dia berpendidikan tidak tinggi, tapi dia mempunyai satu wirausaha tingkat internasional, kelas dunia. Dan kemampuan bergeraknya, berinisiatif, kemudian self-disiplinnya membentuk dia menjadi seorang yang mempunyai jiwa entrepreneur, sehingga meskipun dengan pendidikan yang tidak cukup tinggi, dia bisa melakukan sesuatu perubahan, ya. Dia menjadi driver, bukan menjadi passenger. Okay? Nah, ini yang saya katakan tadi. Maka ketika kita berkehendak membutuhkan sesuatu yang sifatnya entrepreneur, kita tidak boleh berstatus sebagai penumpang. Kita harus berstatus sebagai driver yang mengemudikan kendaraan di titik tertentu, direct, ya. Kemudian mutlak harus tahu jalan, tentu bukan jalan yang sesat. Kemudian dilarang mengantuk atau tertidur, konsisten terus, ya, konsisten terus. Lebih-lebih seorang direktur rumah sakit daerah, karena padat tadi, pada modal, pada karya, pada masalah, dan tentu kalau sekarang itu bisa istilahkan juga padat masalah dan ada calon-calon lagi, calon tersangka dan seterusnya, maka dilarang mengantuk, ya. Kemudian harus mampu merawat kendaraan, artinya bisa mampu mempertahankan semua yang sifatnya software maupun hardware di lingkungan sosial yang ada di rumah sakitnya. Sebuah pilihan mengekspos diri pada bahaya. Nah, ini tentu ada kuncinya di belakang. Bagaimana mengekspos diri terhadap sebuah pilihan mengekspos diri pada bahaya. Bahaya terhadap apa? Menurunnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit daerah, ya, rumah daerah. Jadi driver ini adalah sebuah sikap hidup yang membedakan dirinya antara supir dan penumpang. Oke. Tentu Bapak Ibu sekalian, seorang entrepreneur itu juga merupakan satu leadership, mempunyai kepemimpinan yang baik. Untuk itu paling tidak ada 12 hal yang ini harus kita pahami, kita punyai. Seperti contoh tadi Bapak Bupati, dia mempunyai kecerdasan, semua kecerdasan, punya kepribadian spesial, dan juga dia selalu risk taker, pengambil risiko. Kehidupan itu selalu ada risiko. Tinggal kita bagaimana risiko itu kita jalani, tetapi dengan satu persentase yang sangat minim. Tetap yang menjadi sangat penting nomor 11, integritas. Integritas terhadap apa? Code of conduct. Contohnya kita sendiri, code of ethics, code yang lain. Nah, ini tentu tidak mudah diaplikasikan. Ada satu proses pembelajaran yang terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, paling tidak seorang yang punya jiwa entrepreneur itu juga mempunyai kemampuan, keterampilan. Ada 3 keterampilan yang dipunyai, tapi umumnya Bapak Ibu sekalian yang dikemukakan oleh publik di buku-buku
banyak, itu terlalu yang paling banyak itu adalah sebelah kanan ini, ya, keterampilan berkomunikasi usaha, yaitu disiplin. Self disiplin yang kuat terhadap apa? Prinsip-prinsipnya untuk merubah bangsa, suasana lingkungannya menjadi lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, tentu ketika kita akan melakukan sesuatu, harus juga melakukan apa? Analisis. Posisi saya di mana sebetulnya? Ketika ada posisi-posisi kita tidak menguntungkan, tentu ada proses untuk memperbaiki self kemampuan kita sendiri, ya kita sendiri. Nah, yang paling menguntungkan ketika posisinya di sini. Nah, di sini mempunyai kemampuan dan kemauan. Kemauan itu sesuatu alat value yang betul-betul sulit, ya, sulit. Kemauan itu akan menjadi dominan dan dia bisa melakukan satu perubahan ketika sebetulnya dia dekat dengan Allah. Itu kuncinya, ya kuncinya. Nah, ini didorong ke sini. Lebih-lebih ada kesempatan dan peluang, sehingga diharapkan jiwa entrepreneur yang diaplikasikan untuk merubah lingkungannya itu dapat diaplikasikan di keseharian secara perlahan-lahan. Bapak Ibu sekalian, ada yang kita namakan menurut Jim Collins itu roda pengatur. Ya. Dari roda pengatur ini kita lihat bahwa tadi kita sampaikan kepemimpinan tingkat 5. Tingkat 5 itu apa yang saya sampaikan tadi, ada 12. Tetapi kalau kepemimpinan tingkat 5 ini sebenarnya intinya adalah dia mengetahui semuanya. Seorang entrepreneur harus juga mengakui kalau di rumah sakit semua manajemen yang ada, ya, manajemen ada, semua variabel yang dinilai oleh akreditasi rumah sakit ada 1237. Itu apa? Nah, itu tentu harus kita ketahui. Kemudian dan dia punya kecerdasan yang saya sampaikan. Itu kepemimpinan tingkat 5. Itu merupakan juga yang disamakan ini orang yang disiplin. Disiplin terhadap ini tidak menyesatkan. Kemudian pikiran yang disiplin dan tindakan yang disiplin. Tindakan yang disiplin sebagai sarana ada teori Landa. Landa itu sangat sederhana, tetapi dia selalu berhasil dalam tugasnya. Duri-duri Landa itu menggambarkan tujuan yang pasti dari satu proses perubahan dan seterusnya. Dan ini dilakukan, maka harapan, saya yakin harapannya, kita ini harapannya bahwa kita tidak boleh biasa-biasa saja. Good saja tidak, kurang pas. Yang kita harapkan ke depan adalah great. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari lingkungan kita. Ya. Kalau tidak, itu berarti kita terjebak dalam rutinitas, terjebak dalam setan-setan pembunuh kreativitas. Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir karena waktunya pendek. Maka ada 10 kebiasaan berpikir kreatif. Kalau kita sudah memposisikan kita coba untuk mengaplikasikan dalam keseharian kita untuk berpikir kreatif. 3 pembunuh kreativitas ini saya sampaikan ada 3. Ya. 1 setan pembunuh kreativitas adalah kita terjebak dalam rutinitas. Kita nyaman dalam posisi yang sekarang. Kita enak dalam posisi sekarang. Itu akan terjebak membunuh kreativitas manusia. Yang kedua, sifat menunggu petunjuk. Sikap menunjuk petunjuk itu juga setan pembunuh kreativitas. Yang ketiga, jiwa asistensi. Kalau tidak ada dibantu, saya tidak bergerak. Itu adalah 3 pembunuh kreativitas manusia, sehingga kita terjebak, kita tidak sadar, lingkungan kita sudah berubah, kita akan ditinggal. Saat ini sudah ada hampir 800 rumah sakit swasta yang melakukan kontrak dengan BPJS. Meskipun saat ini masih banyak di kota-kota besar. Jadi saatnya sangat mungkin rumah sakit daerah pada titik equilibrium tertentu, keseimbangan tertentu akan ditinggal oleh pasiennya. Jadi ini perlu satu strategi dan jiwa entrepreneur yang juga sudah diamanatkan oleh peraturan yang terkait dalam PPK BPUD. Nah, ini Bapak sekalian, tentu
suka menggugat aturan. Jadi tidak nyaman dengan aturan ada, tetapi kita harus merubahnya dengan cara-cara yang tidak melanggar sini, tidak melanggar sana. Ya. Kemudian suka mencari jawaban kedua. Please, jangan malu-malu melakukan second opinion. Ya, second opinion. Belajar. Nanti pada saatnya tadi Pak Umar Wahid meminta kami untuk itu udah isyarat kalau itu udah perintah itu yang positif ya. Positif untuk kita belajar ke sana secara praktis ke Banyuwangi. Melihat kesalahan sebagai peluang. Jadi kalau kita masih melihat kesalahan-kesalahan, ketidaksempurnaan di lingkungan kita itu adalah bukan suatu peluang, tentu saja itu kita akan membunuh diri sendiri. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sesuatu yang spesifik belum tentu sensitif, sesuatu yang sensitif belum tentu spesifik. Pasti terjadi ketidaksempurnaan. How to create-nya itu tergantung sifat diri kita. Tergantung bagaimana kita mendorong itu menjadi peluang untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang nomor 9 contohnya ini berani berpikir beda. Berani berbeda itu bukan asal beda, bukan. Ketika ganti pimpinan asal beda, bukan. Berbeda itu dalam rangka tadi bagaimana kita meng-create lingkungan kita menjadi lebih baik. Bagaimana kinerja keuangan, kinerja pelayanan, kinerja manfaat di sebuah rumah sakit itu menjadi meningkat lebih baik lagi. Kita bercita-cita, Bapak Ibu sekalian, bisa mohon bercita-cita seolah-olah indikator kita itu emas 24 karat. Tapi waktu kita, hidup kita tidak akan sampai mencapai itu. Ketika kita mencapai hanya 18 karat, itulah sedangkan yang kita lakukan adalah standar emas. Jadi itu mulia di hadapan Allah. Demikian para lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.